Di istana Lotus Merah, langit sudah terang, namun Deva dan yang lainnya masih terlelap. Karena bagaimanapun mereka tidak tidur semalaman. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang mengguncang langit. Lalu sebuah batu besar di depan istana Lotus Merah hancur seketika. Formasi pelindung yang melindungi istana Lotus Merah juga menghilang dalam seketika. Suara yang tiba-tiba itu membuat Deva dan yang lainnya terbangun. Bella bangun dan membawa anak buahnya untuk memeriksa ke depan pintu istana. Deva juga segera mengikuti. Terlihat Baswan yang membawa anak buah keluarga Jaya berdiri di depan pintu istana Lotus Merah dan sedang menatap tajam ke arah istana Lotus Merah. Tubuh Baswan memancarkan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Merasakan niat membunuh ini membuat hati semua orang bergetar. Saat ini tubuh Bella belum sepenuhnya pulih. Raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek saat melihat Baswan membawa orang-orang dari keluarga Jaya untuk datang mencarinya langsung. Kepala keluarga Jaya, entah apa yang membuatmu datang ke istana Lotus Merah dengan penuh kemarahan? Bella menenangkan diri sambil bertanya pada Baswan. Bella, dasar wanita jalang, jangan berpura-pura. Siapa yang membunuh adik keduaku dan menghancurkan keluarga Jaya? Suruh dia keluar. Baswan tahu masalah ini tidak mungkin dilakukan oleh Bella. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Bella yang mendengarnya seketika mengernyitkan keningnya. Kepala keluarga Jaya, adik keduamu bersama-sama dengan Gavin dari istana hewan surgawi menipuku lalu membiusku, mencoba berkomplot untuk melawanku. Sekarang dia sudah mati, itu juga salah dia sendiri. Baswan yang mendengarnya seketika menjadi semakin marah. Bella, kau berkata seperti ini karena tidak ingin menyerahkan orang itu, bukan? Kalau begitu aku akan membantai istana Lotus Merah hari ini dan membalaskan dendam adik keduaku. Baswan berkata dan aura di tubuhnya langsung meningkat. Gelombang tekanan yang kuat langsung menekan ke arah semua orang di istana Lotus Merah. Beberapa murid istana Lotus Merah yang kekuatannya lebih rendah mulai pucat dan memuntahkan darah. Deva yang berdiri di belakang merasakan aura dari Baswan dan raut wajahnya seketika menjadi tenggelam. Kekuatan Baswan sepertinya tidak lebih buruk dari Arthur. Deva tidak menyangka di perbatasan barat daya masih ada seorang ahli seperti Baswan. Orang yang membunuh adikmu adalah aku. Tidak ada hubungannya dengan orang lainnya. Tubuh Deva juga menyebarkan auranya dengan ganas untuk melawan tekanan dari Baswan dan membuat semua orang di istana Lotus Merah dapat bernapas lega. Deva berjalan perlahan ke hadapan Baswan. Tuan besar, itu orangnya. Dia orang yang membunuh tuan kedua. Saat ini seorang bawahan keluarga Jaya mengenali Deva dan langsung berkata dengan penuh semangat, "Bagus anak muda. Di usiamu yang masih sangat muda, kau sudah memiliki kekuatan. Siapa gurumu? Atau putra dari keluarga mana kau?" Baswan selalu sibuk dengan latihannya. Dia tidak pernah memperhatikan forum bela diri, jadi dia tidak mengenal Deva. Melihat Deva masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang menakutkan, sepertinya Deva memiliki kekuatan di belakangnya. Meskipun keluarga Jaya merupakan keluarga konglomerat di kota Larso dan bahkan termasuk yang terbaik di barat daya, tapi keluarga Jaya bukan apa-apa di luar daerah ini. Terutama di komunitas bela diri Kota Gama, di mana semua keluarga memiliki kekuatan di balik layar yang kuat. Baswan tidak berani memprovokasi mereka. Aku tidak pernah mengubah namaku. Aku adalah Deva. Deva berkata dengan dingin. Deva? Baswan mengernyitkan keningnya dan memikirkan nama itu untuk sesaat. Namun tidak lama kemudian sepasang mata Baswan bersinar. Oh, aku sudah ingat. Orang yang membunuh satria itu adalah kau, bukan? Benar. Deva mengangguk dengan santai. Bagus anak muda. Jangan mengira kau bisa menciptakan badai di kota Gama, jadi kau bisa bersikap seenaknya di sini. Karena kau sudah mengaku, kau yang membunuh adikku, maka bayarlah dengan nyawamu. Baswan berkata, lalu langsung melompat. Sebuah kekuatan tamparan yang menakutkan turun dari langit dan menekan ke arah Deva.
Tinju cahaya suci. Deva juga berteriak marah dan melayangkan tinjunya dengan ganas. Tinju yang dahsyat melesat ke angkasa. Tinju cahaya suci, bahkan berani menghancurkan langit sekalipun. Ini sudah bukan jurus yang biasa lagi, atau kemauan yang tidak kenal menyerah dan niat bertarung yang luar biasa. Kombinasi tinju dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Sebuah suara ledakan yang mengejutkan seolah mengoyak langit. Guncangan dahsyat langsung menyebar ke segala arah. "Nona Bella, segera bawa pasukan untuk kembali ke istana," Deva berseru kepada Bella. Deva tahu pertarungannya dengan Baswan pasti akan ada serangan-serangan susulan yang hebat, dan orang-orang dari Istana Lotus Merah sepertinya tidak akan mampu menahannya. "Deva, aku..." Bella menatap Deva dengan gugup. Dia tahu kekuatan Baswan dan takut Deva bukan lawannya. "Cepat mundur. Kalau kalian masih ada di sini, aku tidak akan bisa berkonsentrasi. Mundur." Deva menatap Bella dan tatapan matanya penuh kecemasan. Bella yang melihat ini menggertakkan giginya dan membawa orang-orang Istana Lotus Merah untuk mundur kembali. Mereka hanya bisa melihat Deva dan Baswan bertarung dari jauh. Setelah serangan pertama, tempat Deva berdiri seolah baru diterjang oleh badai pasir yang dipenuhi oleh asap dan debu. Seluruh Istana Lotus Merah berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dua orang master guru bertarung. Kekuatannya terlalu besar. Deva yang melihat itu seketika mengangkat tubuhnya dari tanah dan langsung menerjang ke arah belakang gunung. Dia harus menarik Baswan menjauh untuk mencegah pertarungan mereka menghancurkan seluruh Istana Lotus Merah. Ini adalah hati dan jiwa Bella, dan juga tempat tinggal para murid Istana Lotus Merah. Jika sampai hancur, sepertinya tidak akan bisa dibangun dalam waktu singkat. Ingin kabur? Baswan mendengus dingin lalu mengejar ke arah Deva. Sosoknya melesat dan Baswan muncul secara tiba-tiba di hadapan Deva. Tubuh Baswan memancarkan aura dingin yang tidak tertandingi. Bahkan Deva juga bergidik ngeri saat merasakan aura ini. Baswan langsung melayangkan tinjunya ke tubuh Deva dengan ganas tanpa basa-basi. Satu tinju ini bagaikan guntur yang mengguncang langit dan bumi. Pemandangan yang menakutkan itu bagaikan hari kiamat. Bella dan Paula yang menyaksikan pemandangan mengerikan di gunung belakang itu mengepalkan tinju mereka dengan erat dan merasa khawatir untuk Deva. Melihat hal ini, tubuh Deva bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuh emas tak terhancurkan digunakan secara maksimal dan kekuatan naga ilahi terus menyebar keluar. "Tinju cahaya suci." Deva langsung menyambut tinju itu. Sebuah kekuatan tinju yang menakutkan seketika meledak. Aura yang tidak tertandingi dari kedua orang itu langsung bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh gunung mulai berguncang dan puing-puing berterbangan kemana-mana. Tanah juga bergetar. Sedangkan di dalam gua di belakang gunung, seseorang yang berpakaian hitam sedang duduk bersila di dalam gua. Dengan jimat yang terpampang di sekeliling gua, seolah-olah dia sedang menyiapkan formasi sihir. Namun guncangan mendadak ini menyebabkan batu-batu di gua berjatuhan dan formasi sihir yang baru saja disusun menjadi berantakan. Pria berpakaian hitam itu mengernyitkan keningnya. Pergerakan apa ini? Kenapa begitu dahsyat? Apakah sudah ada orang yang menemukan jalan ke sini? Pria berpakaian hitam itu bangkit dan sosoknya langsung bergegas keluar dari gua, lalu bersembunyi di balik batu besar. Saat dia melihat Deva, keterkejutan memancar dari matanya. Pada saat ini, Deva tampak sangat menyedihkan. Dia terlihat acak-acakan dan penuh dengan debu. Noda darah juga terlihat di sudut mulutnya dan jelas dia sudah terluka. Selain itu, kedua kakinya juga sudah terbenam ke dalam tanah lebih dari satu kaki. Tanah di sekitar kakinya dipenuhi dengan retakan dan terlihat mengerikan. "Kau memang memiliki beberapa kekuatan, tapi itu tidak cukup. Cepat berlutut dan terima kematianmu." Tatapan mata Baswan sangat dingin dan dia tiba-tiba melangkah maju. Tubuhnya meledak dengan aura yang sangat menakutkan, sangat kuat, sangat tidak terduga dan tidak terkalahkan. Deva hanya merasa ada sebuah gunung besar yang menekan kepalanya dan mencoba membuatnya bertekuk lutut. Tekanan yang menakutkan ini membuat tubuhnya bergetar.
Bahkan tulangnya mengeluarkan bunyi berderak, semua tulangnya sudah hampir hancur. Butiran-butiran darah muncul di kulitnya. Ini karena tekanan yang sangat besar telah memecahkan pembuluh darah di permukaan kulitnya. Tubuh fisik Deva sangat kuat, tetapi tidak disangka akan begitu rentan di bawah kekuatan tekanan Baswan. Situasi Deva menjadi sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia mungkin akan mati hari ini. Baswan terlalu kuat, dia setidaknya berada di ranah Master Guru Tengah. Dengan kekuatan sekuat itu, walau Deva memiliki kekuatan yang luar biasa juga tidak dapat menandinginya, karena perbedaan kedua orang itu terlalu besar. Semakin tinggi ranah, semakin besar pula jarak antar ranah. Jika ingin melintasi ranah besar dan menang melawan yang lebih kuat, itu adalah sesuatu yang mustahil. Sekarang Deva hanya seseorang yang baru menerobos ranah Master Guru, dan ada jurang pemisah yang besar di antara dia dan Baswan. Menghadapi aura Baswan saja membuat Deva bahkan tidak berani menghindar, karena dia sama sekali tidak bisa menghindar. Jika dia memaksakan diri untuk menghindar, maka itu hanya akan membuat dirinya semakin pasif. Saat ini Deva sudah berubah menjadi manusia darah, namun tubuhnya masih berdiri tegak. Jika berganti menjadi orang lain, di bawah tekanan yang begitu menakutkan, pasti sudah bertekuk lutut bahkan meledak dan mati. Fakta bahwa Deva masih dapat tetap hidup bahkan berdiri tegak membuat Baswan kagum. Memintaku berlutut, kau tidak layak. Tatapan mata Deva tiba-tiba meledak, meledakkan dua api keemasan. Di belakangnya seekor naga emas samar-samar muncul. Itu bagaikan naga emas yang memandang rendah dunia. Keagungan yang luar biasa, tidak ada tandingannya di langit dan bumi. Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, di bawah tekanan hidup dan mati, naga emas di tubuh Deva akhirnya bangkit sekali lagi. Saat ini Deva seolah-olah menjadi kaisar tertinggi, begitu luar biasa dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebuah pemikiran yang kuat meletus dan Deva akhirnya melepaskan diri dari tekanan Baswan. Apa ini? Siapa sebenarnya kau? Raut wajah Baswan tampak berubah. Saat naga emas itu muncul tadi, memberikan perasaan yang terlalu mengerikan. Walau kekuatan dia sangat kuat dan kemauannya yang sangat besar, juga hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk padanya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam yang bersembunyi di balik batu besar melihat naga emas yang melayang di belakang Deva. Matanya membelalak dengan lebar dan dipenuhi dengan kengerian. Putra dari naga? Apakah Deva adalah putra dari naga? Pria berpakaian hitam itu bergumam. Bagian belakang punggungnya sudah basah kuyup akibat keringat. Sedangkan Deva menatap Baswan dengan dingin dan mencibir. Aku rasa kekuatanmu juga hanya seperti ini. Deva berkata lalu menggerakkan kedua tangannya dengan tenang dan naga emas itu menerjang ke langit. Lalu gerakannya tidak berhenti sampai di situ. Kedua tangannya dijulurkan, mengulur dalam sekejap. Tubuh naga emas itu seketika meledakkan cahaya yang sangat terang. Naga emas mengeluarkan auman naga yang bergema ke seluruh langit dan bumi. Seluruh energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya seketika meledak. Naga emas itu memuntahkan sebuah kekuatan spiritual yang langsung membentuk sebuah tinju kokoh dengan kekuatan yang dahsyat. Tinju ini berwarna hijau seperti jamrud. Sebening kristal namun mengandung energi yang mengejutkan. Kemudian naga emas itu mengayunkan tubuhnya. Tinju berwarna jamrud itu seketika menghantam ke arah Baswan dengan cepat. Tinju cahaya suci. Di saat bersamaan Deva juga melayangkan tinjunya. Dia terlihat seperti duduk di atas seekor kuda. Tangan kirinya menggambar setengah lingkaran. Tinju kanannya mendorong secara keras ke depan. Pada awalnya, hanya ada sedikit cahaya keemasan di atas tinjunya. Tapi saat dia mendorong tinju kanannya, cahaya keemasan itu menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Tinju itu berukuran 3 kaki kuadrat, seperti sebuah batu giling yang sangat besar. Tinju itu ditutupi dengan segel yang bercahaya, dan ada juga cahaya yang bersinar penuh dengan keagungan dan misteri. Tinju berwarna jamrud dan tinju berwarna emas, semuanya menyebabkan suara deru angin. Terdengar seperti guntur
yang menakutkan yang menerjang ke depan. Keduanya begitu ganas dan begitu mendominasi, seolah-olah dapat menghancurkan rintangan apapun. Bahkan jika ada sebuah gunung di depan, juga dapat dihancurkan oleh keduanya. Bagus anak muda, pantas saja kau bisa membunuh satria. Ternyata kau memang mempunyai beberapa trik. Baswan sedikit terkejut, tapi itu juga hanya sesaat. Deva masih belum cukup kuat untuk dianggap serius olehnya. Sambil berbicara dia membuka kedua telapak tangannya dan melayangkan dua tamparan dengan ringan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menyambut serangan dari Deva. Namun di atas telapak tangannya terlihat cahaya putih yang bersinar. Dua suara ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Sebuah gunung kecil yang ada di samping seketika runtuh. Kau juga harus menerima satu tamparanku. Di saat itu suara Baswan yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dan disusul oleh sebuah tamparan. Sebuah tamparan dilayangkan. Angin dan awan bergerak. Tekanan dengan kekuatan seperti gunung dan lautan menerjang ke arah Deva. Tamparan ini mengandung energi yang sangat dahsyat. Ahli bela diri biasa pasti akan lenyap dalam sekejap. Deva juga merasakan ancaman yang besar. Raut wajahnya berubah menjadi sangat muram dan meraung dengan marah. Di saat bersamaan, sepasang tangannya dengan cepat membentuk formasi sihir. Dalam sekejap mata, dia telah menciptakan 36 formasi sihir yang membentuk penghalang di depannya. Lalu seekor naga emas melayang di udara dan memancarkan cahaya keemasan. Setelah mengaum, dia langsung menerjang ke arah Baswan. Kilatan cahaya melintas. Tubuh naga emas itu meledakkan cahaya putih yang tidak tertandingi. Kekuatan spiritual di dalamnya terdorong hingga batasannya. Auman naga terus terdengar di sekeliling. Namun serangan dari naga emas itu juga menghabiskan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuh Deva. Dan dalam sekejap sebagian besar dari kekuatan spiritualnya sudah habis terkuras. Deva meraung keras. 3 ledakan keras yang menakutkan terdengar secara beruntun. Tubuh naga emas itu menghantam tubuh Baswan dengan keras dan seketika menghentikan serangan menakutkan dari Baswan. Hanya saja setelah satu serangan ini, cahaya keemasan pada naga emas itu juga berangsur-angsur menghilang. Namun serangan Baswan juga tidak sepenuhnya ditahan oleh naga emas. Masih ada tenaga cadangan yang membawa deru angin. Ledakan keempat terdengar. Deva tidak bergerak. Penghalang yang baru saja dibentuk oleh Deva menghentikan serangan Baswan. Bagus anak muda. Aku memang sudah meremehkanmu, namun aku mau lihat berapa banyak seranganku yang bisa kau terima. Baswan berkata dan melayangkan pukulan keduanya. Raut wajah Deva berubah drastis. Naga emas tadi sudah hampir menguras seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Jika Deva ingin menahan serangan dari Baswan lagi, tampaknya sangat sulit. Deva menggigit ujung lidahnya. Setetes darah merah terang mengalir keluar dan Deva menyemburkan kabut darah. Kabut darah itu diserap dengan cepat oleh tubuh Deva. Seketika, aura Deva melonjak dan darah di dalam tubuhnya terbakar. Deva meraung marah. Pedang naga juga tampak muncul. Cahaya merah menyala melesat ke langit, menerangi seluruh dunia. Kemudian dengan kilatan cahaya, tebasan pedang yang mencengangkan berwarna perak tidak berhenti menebas ke arah pukulan Baswan. Sebuah suara yang nyaring terdengar dan angin dari pukulan itu seketika terbelah menjadi 2. Kemudian aura pedang terus menghantam Baswan dengan momentum yang tidak ada hentinya. Bagus anak muda, ternyata membakar esensi darah. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu tetap hidup. Raut wajah Baswan sedikit berubah. Saat melontarkan kata-katanya, Baswan melambaikan tangannya ke belakang dan cahaya pedang muncul entah dari mana. Pedang ini memiliki bilah seperti air musim gugur, dingin dan tajam. Sekilas orang bisa melihat bahwa itu adalah pedang pusaka. Dan dalam sekejap mata, Baswan sudah menghunuskan pedangnya. Tebasan pedangnya sangat lambat, tapi tebal dan sangat berat. Seolah di tangannya itu bukan sebuah pedang melainkan gunung besar. Sebuah suara lembut terdengar. Adegan itu seolah berhenti.
Hanya terlihat energi pedang Baswan dan energi pedang naga seketika menghantam satu sama lain. Raut wajah Deva berubah drastis. Dia tidak menyangka serangannya akan ditangkis dengan mudah oleh lawan. Kekuatan Baswan ini memang terlalu menakutkan.